Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih banyak berlimpah bercucuran nikmat Allah sampai pada malam yang penuh barokah ini, di tempat yang semulia-mulia tempat di muka bumi ini. Maka tak henti-henti, tak ada alasan untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah takut, Allah janji nggak pernah bohong. Buktikan saja, la in syakartum la azidannakum. Itu aja. Sekarang yang dituntut kita, Allah nggak perlu kita tuntut. Itu, ya, itu kunci di situ. Apapun mau diingat Allah, kita duluan. Mau dikasih Allah, kita duluan ngasih. Termasuklah bersyukur. Mau ditambah, syukurlah banyak-banyak. Pasti. La azidannakum, pasti. Pakai lam, pakai nun tasdid lagi. Itu nggak main-main. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan pelit. Jangan pelit. Sepelit-pelit umatku, idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Ya, yang paling pelit atau sepelit-pelit umatku ketika namaku disebut di sisinya, lam yusalli alayya. Dia nggak respon, nggak respect, nggak mau selawat sama aku. Coba ya, kita atau siapapun atau pemimpin mana yang diriwayatkan ketika mau mati dia ingat yang sama yang diasuhnya, sama yang didiknya. Ini semua diingatnya. Kita semua dari awal sampai akhir umat beliau, ummati, ummati. Bahkan nanti pun sampai di akhirat kita yang masih diopeni oleh beliau, dipedulikan. Ya seharusnya kan beliau udah nerima jasa. Ya kalau bahasa kami ongkang-ongkang kaki, tombang kaki goyang-goyang, ya kan, menikmati nikmat surga itu. Tapi tidak dengan beliau. Coba kita pikir, kita heningkan perasaan, pikiran, bagaimana orang tersebut dengan kita. Terus bagaimana kita dengan orang tersebut. Nah, itu saya bilang, yuk sambung rasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kerinduan. Ya. Mungkin sampai mati kita belum bermimpi, tapi rindu itu ya kita pupuk. Jadi biar rindu, biar cinta, sering-seringlah diingat, sering-seringlah disebut. Ya, jadi kalau ada acara-acara dibaan, ya simtud-duro segala macam, kan ada mahalul qiyam itu. Nah, kalau saya gitu, bayangkanlah ketika kita berdiri yang kita sambut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang waktu mahalul qiyam berdiri itu orang banyak histeris, nangis segala macam. Kenapa? Terbayang atau paling tidak sambung rasa bagaimana kerinduan kita dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai pengajaran yang ke-20. Alhamdulillah. Berarti sudah 19 pengajaran berlalu. Mudah-mudahan tidak berlalu begitu saja. Ya, yang terakhir itu pengajaran 19, Masya Allah itu tamparannya. Ya, jadi kalau mau begini jangan begini, kalau mau begitu jangan begitu. Maka saya bilang ini kitab tukang nabok. Siap, ya mesti siap ditinju, ditabok. Kalau si Repri Harun punya channel menggugah apa segala macam ini. Ya, kitab ini sudah duluan. Ya. Ibarat kalau menunjang ditunjang nyawa. Nggak dicubit lagi, nggak dilus lagi, tampar. Dan alhamdulillah bersyukurlah kita kepada Allah kalau masih terasa sakit. Saya terkenal apa? Itu Ustadz nyentil orang aja. Saya bilang sampaikan sama dia, bersyukurlah Anda masih hidup. Kalau nggak mau disentil sama mualim, nanti nunggu pengumuman mualim dari masjid, saya bilang nggak ada disentil lagi, itu bilang jadi pendengar budiman dari kuburan, saya bilang. Sampaikan begitu, saya bilang. Tapi itu tadi ya, seharusnya bersyukur. Masih panas hati itu ya, masih apa, sakit hati itu, kena tampar, kena cubit, seharusnya bersyukur. Syukurlah ada yang ingatkan aku, seharusnya begitu. Nah, kita atau kebanyakan awam itu dendam. Tekono dia. Ya kan? Kalau bahasa gaibnya kesambet. Ya. Kenapa lasak? Kesambet lah, tekono. Nah, seharusnya kita bersyukur. Kalau terasalah kita dicubit masih sakit, berarti masih berfungsi. Aliran darah kita di situ. Begitu juga lah hati ini, kalau diingatkan masih kena gitu ya, tapi bukan bersyukur, dendam. Nah, ini yang mesti diperbaiki. Sebenarnya seperti itu ya, siapapun kita. Dan ya, kalau prinsip saya yang menyampaikan kaji, untuk saya dululah tamparan itu, untuk saya dululah tinjuan itu, gitu ya. Atau jurus-jurus itu sayalah terlibat dahulu yang harus merasakan. Ya, kenapa? Yang paling dituntut itu saya. Bapak ibu nanti ngeles di akhirat, kan kami cuman dengar kaji dari ustadz tuh, dari mualim tuh. Ya Allah ya, kalau mau tuntut yang panitianya lah dulu. Ya, siapa ini 2 orang nih? Iya kan? Nah, tapi kita ya berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kiranya apa yang kita dengar dari siapapun guru kita, ya sedikit-sedikit kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya. Allah akan berikan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Apa? Itu terserah Allah. Ditambahnya kita rajin, alhamdulillah. Ditambahnya kita semangat, alhamdulillah. Ditambahnya kita pemahaman, alhamdulillah. Apalagi bisa mengamalkan. Nah, itu yang paling kita tuntut. Maka tak usah takut untuk diingatkan, tak usah takut untuk dicubit, ya, untuk dirasakan mungkin kepahitan. Kalau yang manis-manis siapa yang tak mau? Bu, siapa yang tak mau banyak duit, Bu? Nah, itu. Tapi kalau kau padakan apa yang kuberikan kepadamu, siapa yang lolos sampai situ? Siap menang, siapapun siap menang. Tapi di sebelah itu, apakah siap kalah? Siapa yang tak mau berduit di sini? Siapa yang mau kaya lah, itu bahasanya. Miskin? Dua-dua kaji. Kenapa harus kita pilih salah satunya? Jadi kalau siap kaya, siap
Kalau siap sehat, siap, ya udah. Nanti kalau siap masuk surga, enggak siap masuk neraka, itu baru betul. Enggak siap masuk neraka, itu baru betul jawabannya. Jangan jadi kalau siap masuk surga, siap masuk neraka, silakan aja. Siapa yang berani? Nah itu kan, itu baru betul. Kalau siap masuk surga, mesti tidak siap masuk neraka. Walaupun tadi kaji kebalikan, ya mesti, iya. Nah masuk ke kaji. Pengajaran yang ke-20. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai segala manusia, tiada jenis kehidupan seperti tadbir. Apa itu? Yakni perintah dan bicara. Jangan banyak perintah. Kok panas, kok mendung, kok hujan. Panas sekarang, kita mau soju, mau mendung, berdingin-dingin, kita katakan kok panas, dan perintah itu berarti. Ya, secara nggak sadar kita memerintahkan Allah, disuruh Allah kita suruh untuk menyejukkan. Kalau mendung saja, hujan saja, kok secara tak sadar kita merintah Allah nyuruh Pak, itu tadbir namanya. Jangan banyak kayak gitu. Berarti apa? Belum sepenuhnya menjadi hamba. Itu banyak perintah dan bicara. Bicara itu bisa saja bicara hati. Kalau jikalau seandainya boleh jadi. Jangan banyak demikian. Takdir itu kalau sampai apapun dia, ya sudah. Mau kita bahas cemana pun, kopet ini, tengok aja takdirnya nanti. Sudah. Udah disuntik, udah divaksin. Belum. Alhamdulillah. Minta sama Allah. Ya, supaya dipasang pagar. Ya, ada. Kita punya Allah kok. Jangan banyak bicara kali, begini-begini. Kita punya Allah. Saya bilang, seandainya memang harus disuntik, apa? Ya Allah, seandainya memang vaksin itu ada rencana begini-begitu, kembalikan itu kepada orang yang merencanakan, yang berbuat itu. Udah, begitu saja. Kalau balik ke sebab, terus rendah kita. Balik ke hakikat. Semua yang punya aturan, yang ngatur itu Allah. Coba, kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan itu. Petang 3, pagi 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Dengan nama Allah yang tidak bisa memudaratkan. Dengan namanya apapun syai'un, apapun fil ardi wala fis sama'. Baik di bumi walaupun di langit. Ya, wa huwas samiul alim. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu. Amalkan itu. Itu Nabi yang ngasih penjagaan sama kita. Kalau kami tiap pagi kami amalkan itu. Ngaji, habis ngaji kami baca Quran, tasmi'an. Nah, kalau sore pribadilah. Tapi anak madrasah saya yang tak khusus saya apakan itu. Ya. Nah, terus tasbih malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Malaikat tuh gak banyak takbir. Apa? Sujud aja, ruku saja. Itu hebatnya malaikat. Nah, kita tuh karena punya nafsu, punya rasa muak. Makanya ada tadbir. Kok ngini, kok ngono. Iya kan? Begono begini kan saya gitu ya. Itu tadbir. Enggak pun sampai mulut, hati itu macam-macam. Riuh. Jangan sering begitu. Atau apa? Latihan supaya jangan banyak membahas. Baik melalui mulut, melalui media. Kan gini. Kita punya Allah. Allah tuh mau diapain? Kalau tidak, kita berlindung kepadanya. Iya kan? Jadi kalau dulu mantan panglima
Bapak Gatot Nurmantio, kalau les kontak ya dengan Cina 3 hari saja katanya, habis kita. Ingat, dulu yang membangkitkan semangat perang itu guru madrasah. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Itu guru madrasah. Nah, jadi sebenarnya ya usaha-usaha itu jangan takut kali. Ya, di penjara bisa mati, nggak di penjara bisa mati, gitu ya. Jadi dipertanyakan juga ini. Ya, kalau Ustadz takut mati, bukan nekat. Kalau memang sampai, sampailah. Kalau belum, belumlah. Nah, jadi apa? Guru madrasah dan diberi karomah oleh Allah. Jenderal, kenapa Anda di Berondong nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Satu aja. Kapanpun dimanapun beliau selalu mendawamkan wudhu. Wudhu itu aja tamengnya. Ketika itu menjadi wiridan, amalan, insya Allah. Tapi jangan minta duluan. Maka kalau mengamal suatu itu udah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak selawat udah untuk sambung rasa sama Rasulullah. Nanti kalau kita seolah-olah ya nanti kita cari fadilah, rupanya udah sebulan nggak tembus-tembus. Mulailah takbir tadi, Bu. Ngomong dia, kok belum cair ya? Kata mualim tuh ngamalkan sejarah nukut, pohon uang. Banyak koknya. Lihat. Pertama cecak. Bunyi kan. Lama-lama kok. Jadi ayam. Kok. Nah, itu takbir juga. Maka luruskan niat. Kan banyak kan. Ini nanti grup ini, grup guru sekumpul. Ada ijazah ini, ada. Banyak kali ijazah. Amalkan yang sanggup, amalkan yang mudah. Niatkan apa? Taqarrub ilallah. Enak. Enak. Duha, ya udah, duha itu apa? Duha itu tujuannya mensedekahi badan. Ya. Ada 300 mafsil, titik sendi, kata Rasul. Maka apa? Bikinlah 360 kebaikan. Ya kalau tasbih 360, kalau qulu berapa kali lah diulang sampai 360. Ya. Nah. Jadi apa? Cukuplah 2 rakaat duha penebus itu. Jadi itu dulu sedekah badan, bukan ngelancarin rezeki dulu. Yang kalau nggak lancar nanti udah sebulan ya nagih Allah kok ditagih. Allah nggak perlu ditagih. Makanya kan semua itu pakai ilmu. Doa, tapi disuruh doa sama Allah kok nggak cair-cair. Adab doanya belum dipelajari, Bu. Ya kan? Sebenarnya gampang kali doa. Doa itu apa? Perintah dari Allah. Melaksanakan perintah udah gitu aja, udah aman. Ya, tinggal nunggu takdir apa yang terjadi. Ya Allah, itu pisangku ya Allah agak jauh dari rumah. Ya kan? Nah. Papa, ngamal, ada amalan, Bu, ada amalan jaga pisang. Tengok di Asmaul Husna. Oh, cocok mana ini? Oh, Hafiz. Ya Hafiz panjangnya. Ya Hafiz, yang maha penjaga. Hilang pula. Ayo, gimana ini? Nah, kayaknya nggak cocok, nggak manjur ini. Mualim itu bohong ini berarti. Enggak. Kadang kita itu ya mau dinaikkan apa nilaimu lebih tinggi daripada standar pisang itu. Ku naikkan, hilang. Sus. Gimana ketika menghadapi hilangnya standar pisang, Bu? Maka ya Hafiz tadi apa? Menjaga hati. Supaya apa? Lebih nerimo, ridho ya Allah, dan takdirmu ya Allah. Sampai ya Allah, sadarkan hamba ya Allah, hamba cuman dititipi oleh Engkau ya Allah. Memelihara, menjaga. Rupanya apa? Belum giliran ke ya Allah. Jaga ya Allah yang di sini. Jaga yang di sini ya Allah. Masa gara-gara pisang hilang stand dan sakit seminggu poning. Coba udah hilang berapa, Bu? Habis suntik ke dokter Ronald ya.
Ronald. Berapa limpul? Taruhlah limpul. Tambah pisang standar. Berapa udah hilang? Makanya jangan kena bala ditimpa tangga lagi. Kan gitu ya. Nah, itulah manajemen hati itu. Jadi apa? Ya hafiznya tadi pindahkan kemari. Ya hafiznya pindahkan kemari. Aman insyaallah. Tenang insyaallah. Kata Nabi, apa yang kau tanam dimakan oleh orang, dimakan oleh binatang, itu menjadi pahala. Syaratnya satu aja. Ojo ngomel. Ya, jangan menyerapah. Jangan Pak Cito. Ya, diam. Apa? Oh, Allah mau naikkan, Allah mau ngasih yang lebih tinggi daripada setandan pisang. Jadi nggak ada yang nggak berhikmah kalau pelan-pelan. Maka ngaji ini pelan-pelan, nggak usah gerusa-gerusu. Ngamal pun gitu. Ya, Bu. Ustaz bicara, ini amalkan. Sekali sholat duha 8 rakaat seminggu. Minggu kedua jangan, ya. Kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal tuh dawamnya, lestarinya, continue. Ya. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Ya biar apa? Dua rakaat aja, setahun 2 rakaat. Enggak apa-apa. Tapi punya target tahun kedua mestilah naik, malu sama Allah. Ya. Tiap hari dikasih napas, kasih apa, nggak bayar, gratis, nggak minta dikasih. Masa 2 aja. Malu kan itu. Ya, dipermalukan hati tuh. Ya juga ya, nambah. Tapi nambahnya bukan dengan paksaan. Mohon maaf ya. Banyak ya sistem dakwah macam-macam. Kan ada yang door to door, terus bertubi-tubi, ya kan? Tapi ketika ambruk, ketika ada masalah, olengnya jauh, melenceng kan? Gak dekat dia. Padahal selama ini mungkin, sudah kemana-mana. Nah, saya tanya, di Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua saya, ada nggak dulu undangan khusus didatangi sama panitia? Pak, datang ya Pak, kasih surat undangan lagi, biar mantap. Bu, datangnya Bu, ada nggak khusus seperti itu sampai nggak? Nggak kan? Kenapa bertahan sampai sekarang? Itu, ya itu. Kenapa? Keinginan yang terbit dari dalam, mudah-mudahan disertai dengan kesadaran dan kerjasama yang baik, dapat ridho Allah. Kalau poning-poning sikit, datang dia, insya Allah hilang poningnya. Soal nanti balik poning lagi, itu tak urusan panitia lagi lah, kan gitu ya. Insya Allah. Jadi begitu. Kenapa? Kita nggak berani ngaku ikhlas, tapi mudah-mudahan kita berlatih untuk udah gitu aja, pelan-pelan. Jadi ngajak orang pun jangan bertubi-tubi, ya, pelan aja. Ini nggak mau besok. Nggak mau besoknya lagi, berhenti dulu, nanti muak dia. Atau mau tapi terpaksa, nggak lama itu baterainya lobet, orang baru dicas 20 menit itu dipakai. Ibarat bertahan lama kah? Tidak, makanya perlu dicas dia agak lama. Mungkin kita juga ngecas, apa latihan kesabaran. Jangan udah ku ajak berapa? 3 kali. 3 kali kan udah jamak itu katanya. Udah banyak. Berhenti. Jangan. Mana tahu itulah jalan kita untuk membuka pintu hati orang. Ya. Bila perlu dibandari, bandari. Ajak makan durian. Ya. Ya udah. Habis itu jangan minggu depannya diajak ngaji, jangan dulu. Kan gitu ya. Kadang bisa kayak gitu. Apa cara kita mengajak orang tuh, kata kami bilang jangan gerusak-gerusuh, ya, bisa slow tapi hasilnya mantap, kan gitu ya. Dia mancing, sering ditariknya, cuman ikannya segini-segini. Oh ini 1 jam mancing, tarik, gini. Kawan tadi
Jadi bervariasi lah, ya. Jadi kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka anit tadbir. Ya, rehatkan dirimu dari tadbir. Apa? Istirahatkan. Karena tadbir itu capek. Orang belum tentu dia nyangkol satu rantai itu capek pikiran enggak, karena cuma tenaga, enggak perlu pakai pikiran kali. Tapi seorang yang mikir ini, mikir itu, rencana ini, rencana itu, kalau ini, kalau itu bisa ngelebihin orang yang nyangkol setengah rantai. Kenapa? Ini dimakannya. Makanya istirahatkan dirimu dari takbir, dari ngatur ini, ngatur itu, kalau ini, kalau gitu. Istirahatkan. Jangan banyak kali. Iya, anak masih bayi, udah dipikirin. Nanti kalau besar, siapa jodohnya? Kuliah di mana? Oh, masih bayi. Jauh. Itu lebih bikin sakit kita. Iya kan? Kenapa banyak orang sakit? Kenapa? Itu tadi yang tak perlu atau belum dipikirkan, dipikirkannya. Sakit, baterainya soak. Ya, atau cepat lowbat. Wa wan nazar fi awaqibil umur. Apa nazar dia? Ya, memperhatikan pada akibat-akibat perkara. Kalau gini nanti gimana ya? Kalau anakku besar jadi apa ya? Itu dipikirkannya, anaknya baru 5 tahun. Ya, aturannya dekat aja. Ya Allah, ini anakku kalau umur sekian ini tak gini. Nah, setahun ini programnya dah. Ini 10 tahun, 20 tahun udah diprogram. Padahal itu bikin hati tumpul, kan gitu ya. Lupa sama Allah, ngayal kemana-mana. Padahal di situ aja dia. Coba kita pikirkan nggak itu? Kita sadari nggak? Kenapa banyak orang seperti itu? Karena menghayal gratis. Ya kan, nggak pakai data kan? Pak, Dek, apa? Ada paket menghayal? Ada bang, sebulan unlimited, limpol aja bang. Ya kan? Karena media-media kita ini penuh dengan khayalan. Kita diterawangkan kemari bisa. Apa yang terjadi di Amerika sekarang bisa. Ya. Jadi apa? Yang tak perlu kita berpikir sampai ke sana, karena nengok ini, nengok itu, sponsor ini, itu, ada Lazada, ada apa lagi? Tengok baru, ini ongkosnya nggak ada, ini. Itu kan jadi khayalan. Ya, sebagian dinyatakan kecil, sebagian besar dihayalkan. Kalau untuk zikir udah dapat berapa? Gitu. Fama qoma bihi ghairuka, maka apa yang diurusi oleh orang lain, gitu ya. Siapa? Allah. Jadi kalau memang itu jadi urusan Allah, la takum bihi li nafsika, jangan kau kerjakan untuk dirimu. Besok, lusa, seminggu, setahun, 20 tahun, itu urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita urusi itu. Coba. Wajib sholat zuhur sekarang. Ya udah, aku tidak menuntut ibadahmu sekarang kalau itu berwaktu. Ngapain pula sekarang pikirin salat zuhur besok? Sekarang ngaji, pikirin ngaji supaya nggak ngantuk. Misalnya, kan gitu ya. Fokus, cemana dapat kepahaman itu awak nerawang besok. Ya, itu urusan Allah besok. Entahnya nggak sampai besok awak. Nanti malam, assalamualaikum, salam. Udah ada mereknya Israel, udahlah, siap. Nah, siap-siap lah besok diumumkan. Ada yang siap? Ini musim orang meninggal nih. Betul? Iya kan? Tempat kami banyak ada yang meninggal. Sini banyak juga. Hati-hati. Siap-siap, iya. Ya. Coba gini. Ya. Orang disuntik, ini kesuntik dulu ya. Ya, mau disuntik, dia ketakutan lari. Toh akhirnya kena suntik.
Ya, kan lebih enak suntik, duduk awak, tenang-tenang. Itu suntik juga kan? Sama, mati pun kayak gitu. Lari, antar kemana-mana. Sampai juga Israel tertonggok di situ. Daripada kan di apa kita di tempat tidur dari Israel. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan Anda cabut dengan selembut-lembutnya. Udah. Kayak kita pasrah. Mati juga kan? Tapi enak kan? Kalau tadi dia lari kemana-mana, terengah-engah, tahu-tahu cabut kan sakit itu. Napas belum teratur lagi. Ini udah siap-siap, ya kan? Cabutnya kan enak. Jadi mati itu tak usah ditakuti. Yang penting dihadapi. Iya kan? Nah, dipersiapkan. Aja. Lain itu orang yang memang bersiap dengan tidak bersiap, lain termasuk kematian. Jadi ngaji ini pun untuk persiapan mati. Maka rajin-rajinlah awak ngaji. Kenapa? Mati. Kan gitu ya. Nah, jadi untuk khusyuk ibadah itu kan diantaranya apa? Bayangkan inilah ngajimu yang terakhir. Kalau tadi sholat isya yang terakhir. Kalau tadi bersedekah yang terakhir, besoklah matilah ke malam ini dah. Tapi memang itu diresapi. Apa? Timbul khusyuk. Nah, bandit mati, ustadz mati, maling mati, koruptor mati, yang tak maling pun mati. Namanya mati semua. Cuman tadi, apakah dengan persiapan atau tidak? Nah, jadi apa yang ya bukan engkau yang ngurusi, jangan kau urusi. Nah, maka besok-besok, lusa-lusa itu bukan urusan kita. Jangan kita urusi. Itu Allah punya. Takdirnya Allah yang megang. Kita ya berusaha aja apa? Ya seadanya. Jangan jauh-jauh kali. Itulah pening yang tak bisa diobat dengan bodrek. Dengan bisagrip. Ya, nah, balik. Jauh kali kita ya jalan ya. Ya, ini sikitnya. Ya biar sikit aja ngajinya, enggak usah banyak-banyak. Nah, jadi ya apa? Hai segala manusia, tiada jenis kehidupan seperti tadbir, yakni perintah dan bicara. Jangan banyak ya bahas macam-macam. Maksudnya ini lebih ke khayal atau jauh dari Allah. Ya, jangan. Kalau memang itu berpikir untuk memperbaiki diri, menenangkan hati, silakan. Apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah udah punya rumus. Allah udah punya apa kita bilang ya? Obat yang manjur, resep ya. Pakailah resep Allah. Pasti itu aja. Yang penting kita buktikan dengan zikir kita tenang. Coba. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Allah nggak akan pernah salah. Karena salah itu sifat kekurangan.